Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ANTC TV. Kali ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman bagaimana bisa memulai bisnis. Nah, teman-teman, tentu kadang kita bingung untuk memulai bisnis. Kadang kita berpikir kita tidak punya modal, tidak punya skill, atau tidak punya barang yang bisa dijual untuk memulai berbisnis. Nah, di sini saya akan membagikan tips atau cara bagaimana kita bisa memulai bisnis dengan modal yang kecil, resikonya kecil, dengan keuntungannya maksimal. Langsung saja teman-teman. Saya sendiri sudah melakukan, mengalami juga, sudah mencoba bisnis ini, sudah bertahun-tahun saya kerjakan dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen fokus di bisnis ini peluang suksesnya juga besar teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman. Teman-teman ketika mau berbisnis bingung mau mulai dari mana, mau berjualan apa atau mau mengerjakan apa, tentu kadang-kadang kita bingung ya teman-teman. Nah, di sini saya punya ide, punya saran bagi teman-teman yang bingung untuk memulai bisnis. Teman-teman bisa menjadi reseller atau istilahnya dropshipper yang bisa diambil dari marketplace yang sudah ada. Nah, teman-teman bisa menjual kembali atau memasarkan produk-produk yang dijual di marketplace. Sekarang ini kan banyak teman-teman marketplace yang banyak beredar di Indonesia. Ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa mengambil peluang dari situ. Teman-teman bisa mencari produk-produk yang di situ murah dan targetnya banyak, penjualannya banyak, peminatnya banyak. Nah, teman-teman bisa ikut memasarkan. Nah, teman-teman bisa memasarkannya lewat marketplace itu sendiri, atau lewat akun Facebook, atau lewat media sosial, Instagram dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman tinggal kejelian teman-teman aja memilih produk-produk yang di situ laku. Nah, kalau tips dari saya untuk memilih produk yang mau dijual, yang pertama teman-teman bisa mencari supplier yang di situ suppliernya murah, terus kualitasnya bagus, review di tokonya juga bagus dan penjualannya sudah banyak. Nah, ini teman-teman bisa mengambil atau bisa menjadi dropshippernya atau menjadi resellernya. Teman-teman bisa ikut memasarkan produk-produk itu. Teman-teman bisa memasarkan lagi ke marketplace yang ada. Misalnya teman-teman mencari suppliernya di Shopee. Nah, teman-teman bisa menjualnya, bisa memasarkannya di Bukalapak, Tokopedia, di Lazada dan sebagainya. Nah, begitu sebaliknya, teman-teman bisa mencari produk-produk yang di situ teman-teman bisa mengambil margin yang besar. Misalnya teman-teman mencari supplier sepatu. Nah, di situ carilah supplier sepatu yang harganya paling murah, penjualannya paling bagus. Terus teman-teman kalau bisa mencari supplier yang di situ ada info stoknya. Jadi teman-teman ketika ada pembeli yang memesan sepatunya, teman-teman tidak perlu menanyakan ke suppliernya. Teman-teman tinggal mengakses ke halaman marketplace-nya, bisa mengetahui info-info stoknya. Jadi teman-teman langsung bisa menjawab ke calon buyernya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman bisa jeli, bisa mengoptimalkan pemasarannya, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ini salah satu contoh yang bisnis yang bisa dikerjakan di rumah dengan modal yang kecil. Teman-teman istilahnya modalnya sangat minim sekali. Ketika ada orang yang order ke teman-teman, uangnya masuk ke teman-teman, nah itu bisa digunakan untuk order ke supplier teman-teman yang sudah dipunyai teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman telaten, ulet dan untuk memasarkannya jeli, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Bahkan bisa mengalahkan orang yang punya produk sendiri. Nah, itu sekitar sekilas info atau tips dari saya bagaimana memulai bisnis ketika teman-teman tidak punya produk, modalnya sedikit dan belum berani mengambil resiko yang besar, seperti itu. Nah, mungkin itu bisa teman-teman coba dan bisa dikerjakan di rumah. Dalam kondisi saat ini bisnis bisa dikerjakan di rumah sangat nyaman sekali. Oke, terima kasih
Itu aja tip dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.